Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal fisika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Sebuah pemancar radio terdiri atas induktor dengan induktansi diri sebesar 9 mH dan kapasitor dengan kapasitansi sebesar 4 nanofarad. Jika terjadi resonansi pada rangkaian LC tersebut, tentukan frekuensi dan panjang gelombang radio tersebut. Kita tuliskan keterangannya bahwa untuk nilai L-nya adalah sebesar 9 mH atau 9 kali 10 pangkat minus 3 Henry, dan nilai kapasitansinya adalah sebesar 4 nanofarad atau 4 dikali 10 pangkat minus 9 farad. Kemudian kita perhatikan yang ditanyakan adalah frekuensi dan panjang gelombang radio tersebut. Ketika terjadi resonansi, kita tuliskan bahwa XL sama dengan XC. Rumus untuk XL adalah 2 kali frekuensi kali L, dan untuk XC adalah 2 kali frekuensi dikalikan dengan C. Frekuensinya kita kalikan ke atas, frekuensi kali frekuensi adalah frekuensi kuadrat, sama dengan 1 per 2 kali 2 adalah 4, Pi kali Pi menjadi Pi kuadrat dikali L dikali C. Maka frekuensi pangkat 2 sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan Pi pangkat 2 dikalikan dengan nilai L 9 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan C-nya 4 kali 10 pangkat minus 9. Maka nilai dari frekuensinya dapat kita hitung. Pangkat minus 3-nya kita tuliskan pangkat 3 di atas, 10 pangkat 9 di atas, dibagi dengan 4 kali 4 adalah 16, dikali 9 dikalikan dengan Pi kuadrat. Atau kita peroleh menjadi 10 pangkat 12 per 16 kali 9 kali Pi pangkat 2. Ya, apabila kita akarkan, akar dari 10 pangkat 12 adalah 10 pangkat 6, akar 14 adalah 4, akar 9 adalah 3 dikali Pi. Atau menjadi 1 per 12 Pi dikali 10 pangkat 6 Hz. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai frekuensinya untuk mencari panjang gelombang radio, kita bisa gunakan rumus bahwa tetapan laju gelombang sama dengan lambda kali frekuensi, 3 kali 10 pangkat 8 konstantanya sama dengan lambda dikalikan dengan 1 per 12 Pi dikali 10 pangkat 6. Kita kali silang, 3 kali 12 Pi menjadi 36 Pi. 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 6 adalah 10 pangkat 2 sama dengan nilai lambdanya. Maka nilai lambdanya kita tuliskan sebagai 3600 Pi meter. Jadi demikian untuk mendapatkan frekuensi dan panjang gelombang dari radio tersebut ketika terjadinya resonansi. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Gelombang elektromagnetik memiliki kuat medan magnetik maksimum sebesar 2 kali 10 pangkat minus 4 T. Tentukan intensitas maksimum gelombang elektromagnetik tersebut. Kita tuliskan yang diketahui adalah BM, yaitu kuat medan magnetik maksimum, 2 kali 10 pangkat minus 4 T. Dan untuk menentukan intensitas maksimum, kita gunakan rumusnya dengan data bahwa yang diketahui adalah nilai PM-nya. Kita bisa gunakan bahwa intensitas maksimum sama dengan E maksimum dikali B maksimum per mu 0. Dan karena rumus rumus EM sama dengan C dikalikan dengan BM, maka kita bisa substitusikan rumus intensitas maksimumnya berubah menjadi EM-nya kita ganti menjadi C dikali BM kali BM menjadi BM pangkat 2 per mu 0. Nah, karena sudah didapatkan nilai B-nya, langsung kita substitusikan. Nilai C itu adalah konstanta. Kita tuliskan di sini 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian dikalikan dengan BM-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan. Dibagi dengan mu 0.
Sementara mu 0 itu adalah konstanta, 4pi kali 10 pangkat minus 7. 4pi kali 10 min 7 kita kalikan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 dikali 4. Kemudian min 4 pangkat 2 menjadi minus 8 dibagi dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7. 10 pangkat 8 dan 10 pangkat min 8 habis. 3 kali 4, 4-nya dengan 4 juga habis. Kita peroleh menjadi 3 per pi kali 10 pangkat 7. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Kita lanjut ke soal berikut. Intensitas rata-rata gelombang elektromagnetik di suatu tempat adalah 3 kali 10 pangkat minus 5 per 2pi watt per meter kuadrat. Tentukan kuat medan magnetik maksimum dan kuat medan listrik maksimum di titik tersebut. Jadi kalau kita perhatikan, yang diketahui adalah intensitas rata-rata dengan nilai 3 kali 10 pangkat minus 5 per 2pi. Kita bisa tentukan untuk mendapatkan kuat medan magnetik maksimumnya. Jadi intensitas rata-rata sama dengan C dikali B maksimum kuadrat per 2 mu 0. Jadi untuk yang rata-rata kita tuliskan 3 kali 10 pangkat minus 5 kemudian dibagi 2pi sama dengan nilai C itu adalah konstanta 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dikalikan dengan yang akan kita hitung adalah BM-nya dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu 0. Mu 0 itu juga konstanta 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kita bisa matikan ini 3 dan 3 habis, 2 dengan 2 habis, pi dengan pi habis. Kita kali silang, kita akan peroleh 4 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat 8 sama dengan BM pangkat 2. Kita dapatkan bahwa BM pangkat 2 sama dengan 4 kali min 5 min 7 jadinya min 12 dikurang 8 di minus 20. Kita akarkan, maka nilai BM-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 10 Tesla. Setelah kita dapatkan nilai dari kuat medan magnetik maksimumnya, maka kuat medan listrik maksimum sama dengan C dikali BM. Kita tuliskan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 dikali 2 kali 10 pangkat minus 10. Kita peroleh 6 kali 10 pangkat minus 2 Newton per Coulomb. Kita lanjut ke soal berikutnya. Stasiun radar memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 6 mm. Gelombang tersebut mengenai sasaran di udara lalu diterima kembali oleh stasiun pemancar setelah 3 milisekund. Tentukan jarak sasaran terhadap stasiun radar. Jadi kita ilustrasikan ada sebuah radar, kita anggap gambarnya seperti ini. Kemudian ada sebuah sasaran di udara. Maka ketika radar ini dipancarkan dari stasiun mengenai suatu benda dan kembali ke alat penerima dengan jarak S, maka gelombang tersebut setelah menempuh 2 kali perjalanan dalam waktu 3 milisekund. Jadi 2S sama dengan C dikali T. Di mana kita dapat sederhanakan menjadi jaraknya sama dengan C dikali T dibagi 2. Dengan C adalah konstanta 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian waktunya adalah 3 milisekund, kita tukar ke detik dibagi 1000 dibagi 2. D 3 kali 3 adalah 9 dibagi 2 menjadi 4,5 dikali 10 pangkat 5 meter. Kita bisa bagi 1000 menjadi 4,5 kali 10 pangkat 2 km atau 450 km. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Untuk menentukan frekuensi kita gunakan C sama dengan lambda kali F. Jadi konstantanya 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan panjang gelombangnya adalah 6 mm, 6 kali 10 pangkat minus 3 meter. Dikalikan dengan frekuensi, maka nilai frekuensi adalah 3 dibagi 6, 0,5. 8 dikurang min 3 menjadi 10 pangkat 11. Atau kita sederhanakan menjadi 5 kali 10 pangkat 10 Hz. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video